Shalom umat-umat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Bersama kami Jemaat Denpasar kembali lagi dalam rangkuman pelajaran Sekolah Sabat. Pelajaran yang ke-7, perjanjian dengan Abraham. Kita akan belajar bersama-sama, tapi terlebih dahulu marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami memohon kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bagian masing-masing kami, sehingga di saat kami mendengarkan suara Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat ini, kami dapat merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Ini dapat iman kami dapat bertumbuh, dan akhirnya kami melihat nama Tuhan yang dipermuliakan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Sempurnakanlah doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Pada saat ini ayat kita terdapat dalam Kejadian 15 ayat yang kedua. Yang berbunyi, Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumah ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan Kejadian 15, kita sampai pada momen penting ketika Tuhan meresmikan perjanjiannya dengan Abraham. Perjanjian Abraham ini adalah perjanjian yang kedua setelah perjanjian dengan Nuh. Setelah perjanjian Nuh, perjanjian Abraham juga melibatkan bangsa-bangsa lain. Karena pada akhirnya perjanjian dengan Abraham adalah bagian dari perjanjian yang kekal itu, yang ditawarkan kepada seluruh umat manusia. Kita bisa baca di dalam Kejadian 17 dan Ibrani 13. Dan episode kehidupan Abraham ini penuh dengan ketakutan dan tawa. Sangat menarik bukan? Kalau kita benar-benar mempelajari pelajaran tentang Abraham ini, memang dalam konteks yang luar biasa. Pada saat Tuhan memberikan mereka janji, ada begitu banyak keraguan yang di mana Abraham dan Sarah melakukan sesuatu hal yang secara manusia mereka lakukan. Ya mungkin mereka tertawa, menertawakan apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Karena sesuatu yang bagi manusia itu tidak akan mungkin terjadi. Tetapi kalau kita mengikuti pelajaran ini sangat luar biasa janji yang Tuhan berikan. Dan dalam konteks itulah Abraham namanya menyiratkan kemuliaan dan hormat akan diubah namanya menjadi Abram, yang berarti bapa sejumlah besar bangsa. Di dalam Kejadian 17 ayat yang kelima. Jadi di sini kita bisa melihat lebih banyak petunjuk tentang sifat universal dari apa yang Allah rencanakan untuk dilakukan melalui perjanjiannya dengan Abraham. Nah, kalau kita melihat iman Abraham di dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Dan kita bisa buka juga di dalam Roma yang keempat, ayat yang ketiga, keempat, 9 dan 22. Kita juga bisa lihat bagaimanakah Abraham mengungkapkan apa artinya hidup oleh iman. Apakah arti pengorbanan yang Tuhan minta Abraham lakukan. Tanggapan pertama Tuhan terhadap keprihatinan Abraham tentang seorang ahli waris yang terdapat di dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai ayat yang ketiga adalah bahwa dia akan memiliki seorang putra yang merupakan anak kandungnya di dalam Kejadian 15 ayat yang keempat. Dan Abraham diyakinkan percaya kepada Tuhan karena dia mengerti bahwa pemenuhan janji Tuhan tidak bergantung pada kebenarannya sendiri, tetapi kepada Tuhan. Bagaimanakah kita dapat belajar untuk kita dapat tetap fokus pada Kristus dan kebenarannya sebagai satu-satunya harapan keselamatan kita? Apakah yang terjadi jika kita mencoba menghitung perbuatan baik kita? Tidak akan bisa kita lakukan hal seperti itu. Karena itu adalah semuanya pemberian
dari Tuhan. Keraguan Abraham, kalau kita melihat di dalam kisah tentang Abraham, di dalam Kejadian 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Apakah makna dari keputusan Abraham untuk dia pergi bersama Hagar meskipun Tuhan telah berjanji kepadanya? Bagaimana kedua wanita ini mewakili dua sikap iman yang berbeda di dalam Galatia 4 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-31. Dan ketika Abraham ragu, kita buka di dalam Kejadian 15 ayat yang kedua. Tuhan dengan tegas meyakinkan dia bahwa dia akan memiliki seorang putra. Dan sekarang setelah 10 tahun kemudian, Abraham masih tanpa seorang putra. Bahkan setelah nubuatan terakhir, Tuhan yang kuat itu, Abraham tampaknya kehilangan imannya. Oleh karena situasi kondisi yang sempat mempengaruhi kehidupannya. Ia tidak percaya lagi bahwa dia akan mungkin memiliki seorang putra dengan Sarai. Sarai merasa putus asa, mengambil inisiatif dan mendesaknya untuk mengambil pengganti. Yaitu siapa? Hagar, pelayan Sarah. Ditunjuk untuk melakukan layanan ini. Sistem bekerja. Ya, ironisnya strategi manusia ini tampaknya lebih efisien dari iman pada janji Tuhan. Bagian yang menggambarkan hubungan Sarai dengan Abram menggemakan kisah Adam dan Hawa di Taman Eden. Kedua peristiwa ini memiliki sejumlah motif yang sama. Kalau kita melihat Sarai seperti Hawa dan yang aktif, kalau kita melihat Abram seperti Adam yang pasif. Dan berbagai kata kerja dan frase yang sama. Mendengarkan suara dan menerima. Dan memberikan. Ini adalah satu paralel antara dua cerita yang menyiratkan ketidaksetujuan Tuhan atas tindakan ini. Dan Rasul Paulus mengacu pada cerita ini untuk menjelaskan maksudnya tentang perbuatan versus kasih karunia yang kita bisa baca di dalam Galatia 4 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Dalam kedua kisah tersebut ini sangat penting, saudara-saudara. Hasilnya sama, upah langsung pekerjaan manusia di luar kehendak Tuhan menyebabkan masalah di masa depan. Ini harus kita catat. Di luar kehendak Tuhan menyebabkan masalah di masa depan. Dan luar biasanya perhatikan bahwa Tuhan tidak ada pada waktu seluruh rangkaian dari tindakan itu. Sarai berbicara tentang Tuhan tetapi tidak pernah berbicara kepadanya. Juga Tuhan tidak berbicara kepada salah satu dari mereka. Ketidakhadiran Tuhan ini sangat mencolok, terutama setelah kehadiran Tuhan yang intens di pasal sebelumnya. Kita bisa baca. Dan Tuhan kemudian menampakkan diri kepada Hagar, tetapi hanya setelah dia meninggalkan rumah Abraham. Penampakan yang tidak terduga. Ini mengungkapkan kehadiran Tuhan meskipun manusia berusaha untuk bekerja tanpa dia. Dan referensi pada malaikat Tuhan di dalam Kejadian 16 ayat yang ke-7 adalah gelar yang sering diidentitaskan dengan Tuhan, yaitu Yahweh. Kalau kita bisa baca di dalam Kejadian 18 ayat pertama, ayat ke-13 dan ayat yang ke-22. Kali ini Tuhan mengambil inisiatif dan mengumumkan kepada Hagar bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Ismail. Yang namanya berarti Tuhan mendengar di dalam Kejadian 16 ayat yang ke-11. Dan ironisnya cerita ini diakhiri dengan gagasan mendengar, yaitu yang artinya sama, menggemakan pendengaran awal cerita ketika Abraham yang mendengarkan suara Sarai dalam Kejadian 16 ayat yang kedua. Mengapakah sangat mudah bagi kita untuk membuat kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh Abraham saat ini? Kalau kita melihat perjanjian Abraham, sekarang Tuhan memberi tanpa perjanjian itu. Makna sunat kalau kita melihat
dibahas oleh para ahli. Tetapi karena ritual sunat melibatkan penumpahan darah, itu dapat dipahami dalam konteks pengorbanan yang menandakan bahwa kebenaran diperhitungkan kepadanya. Di dalam Roma 4 ayat yang ke-11. Penting juga bahwa perjanjian ini yang ditandai dengan satu surat dijelaskan dalam istilah menuju kembali ke nubuatan mesianik pertama. Kalau kita melihat sejajaran antara dua ayat tersebut menunjukkan bahwa janji Tuhan pada Abraham tidak hanya menyangkut kelahiran fisik atau bangsa. Itu berisi janji spiritual, keselamatan bagi semua orang di bumi. Dan janji perjanjian yang kekal, Kejadian 17 ayat yang ke-7. Mengacu pada pekerjaan benih mesianik, pengorbanan Kristus yang menjamin hidup kekal bagi semua yang mengklaim melalui iman dan semua yang menghidupkan iman itu. Kalau kita melihat dalam Roma 6 ayat 23 dan Titus 1 ayat yang kedua. Menariknya janji masa depan yang kekal itu tertuang dalam pergantian nama Abraham dan Sarai. Nah sekarang nama Abraham dan Sarai hanya mengacu pada status mereka saat ini. Kalau Abraham berarti ayah yang mulia dan Sarai berarti putri saya, putri Abraham. Dan perubahan nama menjadi Abraham dan Sarah mengacu pada masa depan. Berarti bapak banyak bangsa. Dan Sarah itu putri, yaitu untuk semua orang. Secara paralel tetapi bukan tanpa ironi. Nama Ishak juga dia akan tertawa. Adalah pengingat tawa Abraham, tawa pertama yang tercatat dalam Kitab Suci Kejadian 17 ayat yang ke-17. Di sana kita bisa baca bagaimana Abraham pada saat Tuhan berikan janji itu, mereka hanya secara manusia mereka tertawa. Karena secara manusia tidak mungkin itu terjadi. Itu adalah tawa skeptisme atau mungkin kebenaran. Bagaimanapun juga, meskipun dia percaya pada apa yang Tuhan telah janjikan dengan jelas kepadanya, Abraham masih bergumul untuk menjalaninya dalam iman dan kepercayaannya. Bagaimanakah kita bisa belajar untuk terus percaya, bahkan ketika kadang-kadang kita bergumul dengan kepercayaan itu seperti yang dilakukan Abraham, anak perjanjian. Kalau kita melihat, kita bisa pikirkan lebih lanjut tentang gagasan bahwa Tuhan mengidentifikasikan dengan orang asing yang lapar, membutuhkan daripada orang yang dermawan, yang menerima mereka. Mengapakah konsep ini sangat penting untuk kita ingat? Dan kita melihat Lot di Sodom, Abraham baru saja dikukuhkan dalam janji Tuhan akan seorang putra, namun alih-alih menikmati kabar baik, mengajak Tuhan berdiskusi tentang nasib Lot. Inilah seorang Abraham yang sangat luar biasa. Dia memikirkan Lot untuk kepentingan bahwa dia harus diselamatkan. Faktanya Abraham menantang Tuhan dan tawar-menawar dengannya untuk menyelamatkan Sodom. Tempat tinggal keponakannya pindah dari 50 dan 10, Tuhan akan menyelamatkan orang-orang Sodom jika hanya 10 orang. Sementara malaikat-malaikat semakin dekat untuk melaksanakan tugas untuk membinasakannya, manusia sedang memimpi-mimpikan kemakmuran dan kepelisilan. Hari yang terakhir itu berjalan sama seperti hari yang lainnya berlalu. Senja menutupi pemandangan yang indah dan aman itu. Pandangan luas yang keindahannya tidak ada bandingannya itu. Berbandingkan sinar matahari yang tengah terbenam. Kesejukan udara di senja hari itu telah memanggil keluar akan penduduk kota itu. Dan orang banyak yang sedang mencari kepelisiran, berjalan hilir mudik, asik dalam jam-jam yang penuh kenikmatan. Ini tercatat di dalam buku Alfa dan Omega, jilid pertama, halaman 178. Kalau kita melihat Sodom dan Gomora, itulah yang ditawari. Selalu keindahan, kepelesiran, di mana orang-orang akan mengalihkan pandangan mereka apabila mereka lama-lama ada berada di Sodom. Orang-orang Sodom ini dalam Kejadian 18 ayat 22-23 harus mendorong kita untuk berdoa bagi yang jahat. Meskipun mereka tampaknya berada dalam kondisi dosa, tanpa harapan lebih jauh, tanggapan penuh perhatian Tuhan atas desakan Abraham dan kesediaannya untuk mengampuni hanya 10 yang benar. Semua orang sekelilingi kita adalah jiwa-jiwa yang sedang menuju kepada kehancuran.
sama-sama tidak pengharapan, serta mengerikan keadaannya, seperti yang terjadi di atas Sodom. Setiap hari pintu kasihan yang beberapa orang telah tertutup. Setiap jam beberapa orang pergi melewati jangkauan rahmat. Dan di manakah suara-suara amaran, panggilan untuk mengajak orang berdosa lari dari celaka dan mengerikan itu? Di manakah tangan-tangan yang diulurkan untuk menarik mereka kembali dari kematian? Di manakah mereka yang dengan rendah hati dan dengan iman yang teguh memohon kepada Allah bagi orang berdosa? Roh Abraham adalah roh Kristus. Anak Allah itu sendiri adalah pengantara yang agung demi kepentingan orang-orang berdosa. Ia yang telah membayar harga tebusan mengetahui nilai jiwanya manusia. Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 156. Saudara-saudara, pada saat ini kita sudah mempelajari tentang pelajaran yang luar biasa tentang Abraham. Bagaimana Abraham tetap setia walaupun Tuhan izinkan di dalam kehidupannya. Begitu banyak menghadapi pergumulan, tetapi dia tetap setia kepada Tuhannya. Dan dia mengambil bagian di dalam melayani umat-umat Tuhan untuk mereka dapat selamat semua. Begitu juga dengan saudara dan saya. Memiliki tugas yang luar biasa. Menjadi berkat dimanapun kita berada. Kiranya pelajaran pada saat ini menguatkan iman kerohanian kita. Kita dapat bertumbuh, selalu bergantung kepada Tuhan. Dan akhirnya nama Tuhan saja dipermuliakan. Kita satu di dalam doa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami sudah mempelajari akan rangkuman pelajaran sekolah Sabat. Tuhan, kami membutuhkan Roh Kudus-Mu, sehingga pelajaran ini dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami dapat bertumbuh, kami dapat menyampaikan apa yang Tuhan sudah pesankan kepada kami. Sehingga banyak orang yang akan mengenal kebenaran Tuhan, diselamatkan di dalam dunia yang tidak menentu ini. Kami rindu mereka dapat selamat bersama-sama dengan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan seru permohonan kami. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila saudara-saudara terberkati dengan pelajaran ini, saudara bisa like, share, dan subscribe. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.